Kenalkan, nama saya Alan Friendolis Nehe dari kelompok 3. Sekarang kami akan menjelaskan materi kami tentang makalah kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah kumpulan prinsip dasar dan aturan yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan di organisasi sektor publik seperti pemerintah, partai politik, dan yayasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pengguna laporan keuangan, auditor, tim penyusun standar akuntansi. Selanjutnya, asumsi dasar dalam akuntansi sektor publik. Dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik, terdapat beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama, keterikatan manusia dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Sumber daya yang terbatas seperti dana, sumber dana alam, dan sumber daya manusia harus dialokasikan secara tepat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Yang ketiga, efektivitas ketaatan hukum. Pengelolaan keuangan harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku agar tercipta pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, dasar akrual. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan waktu terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang kelima, akuntabilitas. Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada publik sebagai pemilik dana. Selanjutnya, siklus akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi sektor publik adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah, partai politik, dan yayasan. Untuk mengelola keuangan secara sistematis dan akuntabel, siklus ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang saling berhubungan. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berikut penjelasan tiap tahapannya secara sederhana. Perencanaan publik. Yang pertama, perencanaan publik. Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, organisasi merancang rencana kerja dan program yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Misalnya 1 tahun anggaran. Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dan berapa dana yang dibutuhkan. Yang kedua, penganggaran. Setelah perencanaan selesai, tahap berikut adalah penganggaran. Organisasi menyusun anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan rencana kerja yang sudah dibuat. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa. Setelah anggaran disetujui, organisasi mulai melakukan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan program kerja. Contohnya, pembelian alat tulis kantor, kendaraan dinas, atau jasa konsultasi. Proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan agar dana yang digunakan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, realisasi anggaran. Realisasi anggaran adalah tahap pelaksanaan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang sudah disahkan. Pada tahap ini, setiap pengeluaran dan penerimaan dicatat secara rinci agar dapat dipantau dan dikendalikan. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian bahan bakar, atau penerimaan pajak. Berikut adalah contoh studi kasus implementasi. Contoh yang pertama, pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan pedoman atau landasan utama yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di organisasi publik seperti pemerintah, partai politik, LSM, dan yayasan. Dengan adanya kerangka ini, proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan atau realisasi anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.